Baik, shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Mel Atok. Dan kali ini masih di bawah topik gaya hidup mengucap syukur. Dan di bagian ini saya akan tuntaskan tips-tips yang tersisa berkaitan dengan bagaimana mengucap syukur terkhusus dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, dalam hal-hal yang tidak kita sukai, dalam hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sudah sampaikan belajar dari Tuhan Yesus. Lalu saya sudah sampaikan juga tentang ingat apa yang kita tabur. Dan yang ketiga, saudara, berkaitan dengan yang kita tabur, tentu kekasih Tuhan yang mendengarkan saya atau mengikuti rekaman khotbah ini, Anda akan mengkritisi saya dan berkata, Pak Pendeta, tapi bagaimana kalau sayanya sudah setia, tetapi ternyata pasangan saya tidak setia? Bagaimana saya sudah senyum pakai shalom, lagi senyum pakai shalom, shalom, tapi yang malah salam-salam apaan loh, kayak begitu. Saudara, ini memang kondisi yang juga sering terjadi. Nah, apakah gara-gara saya sudah mengkhotbahkan tentang apa yang kita tabur itu yang kita tuai, dan Anda belum menuai sesuai dengan yang saya sampaikan di poin kedua atau tips kedua tadi, lalu Anda berkata bahwa saya berhenti mengucap syukur? Jangan. Kita akan masuk ke tips berikut. Kalau kondisinya seperti itu, ternyata Pak Mel bilang senyum supaya kita juga mendapatkan senyuman orang. Ternyata yang ada tidak. Kita senyum tapi orangnya malah kasih tunjuk muka kayak pahlawan revolusi malah. Atau yang lain sebagainya. Ya, pesan saya begini, teman-teman atau kekasih Tuhan dimanapun Anda berada. Pesan saya ialah pahami dulu apa rencana Allah di balik itu semua. Ya, ingat Yusuf ya. Yusuf itu sudah menabur yang namanya baik kepada saudara-saudaranya. Yusuf itu sudah menabur yang namanya tulus kepada kakak-kakaknya, menghormati orang tuanya. Tapi Anda tahu kan, Alkitab secara jelas memberi keterangan, ternyata Yusuf, saudara-saudara, itu menuai apa yang tidak sesuai dengan apa yang dia tabur. Dia tabur yang namanya kebaikan, panen kepahitan. Tabur yang namanya menghormati, menuai tidak dihargai, dibuang ke dalam sumur. Dapat mimpi yang indah-indah, kenyataannya, faktanya berbeda dengan mimpi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Tapi saya kok belajar tentang Yusuf, tidak pernah saya temukan satu ayat dalam kitab Kejadian yang menyoroti cerita tentang Yusuf. Saya tidak pernah ketemu ayat di mana Yusuf marah-marah. Saya tidak pernah ketemu ayat di mana Yusuf ngomel dan berkata, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Atau aduh Bapak Yakub, aduh Ruben, aduh Simeon, Yehuda kenapa begini. Tidak ada. Saudara-saudara, yang ada ialah, Anda tahu kan, setelah Yusuf menjadi seorang yang luar biasa, Perdana Menteri di Mesir. Ya, Firaun memberikan otoritasnya begitu luar biasa. Di berbagai bangsa dulu kena kelaparan. Dan hanya di Mesir saja yang ada persediaan makanan. Maka tidak bisa tidak, semua bangsa datang berbondong-bondong ke Mesir, termasuk saudara-saudaranya Yusuf, yang pernah memperlakukan Yusuf seperti bukan saudara kandung. Tapi Anda tahu, apakah Yusuf balas dendam? Ya, bayangkan ya, Yusuf ini pejabat yang unik ya. Ada beberapa perbedaan antara pejabat zaman sekarang dengan pejabat zaman Firaun. Pejabat zaman Firaun itu masuk penjara dahulu, keluar baru jadi pejabat. Pejabat zaman sekarang menjabat dulu, habis masa jabatan baru masuk penjara. Di Kupang aja banyak. Ya, di Indonesia kan banyak. Yang berikut saudara-saudara ya, pejabat-pejabat zaman sekarang itu kalau ada orang yang berbeda, berseberangan dalam politik dengan mereka, waktu mereka dapat kedudukan tinggi, habis kamu. Misalnya di NTT, kamu punya kedudukan di mana? Itu dipindahkan ke dinas kebersihan, dipindahkan ke kearsipan, dipindahkan ke kelurahan, dan lain sebagainya. Kamu tidak akan dapat posisi enak. Kalau di Kupang yang saya lihat seperti itu. Pejabatnya Kristen semua, tapi balas dendamnya gila-gilaan. Tapi Yusuf tidak begitu. Kalau Yusuf mau balas dendam, habis itu saudara-saudaranya. Kalau Yusuf mau balas dendam, habis itu istri Potifar, si perempuan tua itu, yang selalu ganggu-ganggu Yusuf. Tiap kali Yusuf lihat, dia bilang, ucup, terus-terus. Tapi Yusuf tidak pernah melayani dia, si perempuan tua itu. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Satu kali, saudara-saudaranya Yusuf ini ketakutan. Di pikiran mereka ialah, wow, bapak sudah meninggal, Yakub sudah meninggal. Yusuf pasti balas dendam. Tetapi ternyata Yusuf tidak seperti itu. Yusuf tidak seperti itu. Anda bisa baca itu dalam Kejadian 50 mulai ayat 15 sampai seterusnya. Mereka takut kalau Yusuf balas dendam. Tetapi di ayatnya yang ke-20,
dari Kejadian 50. Ya, Kejadian 50 ayat 20. Yusuf bilang begini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Saudara lihat, ini luar biasa. Yusuf ngerti di balik proses yang penuh dengan kepahitan itu, Yusuf ngerti memang itu semua ada rancangan kejahatan, reka-rekaan kejahatan dari pihak saudara-saudaranya. Tapi Anda dengar baik-baik. Yusuf bilang, kamu boleh mereka-reka yang jahat kepadaku, tetapi Allah mereka-rekakan yang terbaik untuk banyak bangsa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini yang namanya melihat sudut pandang masalah itu, ya, dengan sudut pandang yang positif, bukan sembarangan. Saya pernah dapat cerita, katanya ini kisah nyata ya. Ada pendeta, ini kisah nyata 10 atau 11 tahun lalu, saya lupa. Itu ada pendeta, saudara-saudara, dia mau khotbah di Solo. Ini pendeta terkenal dari Jakarta. Mau diundang khotbah di Solo. Sudah beli tiket di Lion Air. Ternyata waktu dia pergi, itu sudah ada yang menempati seatnya, tempat duduknya. Maka dia marah besar. Dia marah pegawai Lion Air, dia marah Tuhan karena dia tidak jadi berangkat. Dia malu kan, takutnya orang pikir di Solo dia pembohong. Sudah kirim tiket, sudah booking hotel, ya, uang-uang lainnya sudah dipersiapkan. Kalau tidak jadi, ini namanya yang dipertaruhkan, nama baiknya. Maka yang terjadi, saudara-saudara yang berkata oleh Tuhan Yesus, dia marah habis-habisan, pegawai Lion Air. Dia ngomel-ngomel sama Tuhan. Tapi Anda tahu apa yang terjadi? Dia pulang sambil marah-marah, Jakarta cukup macet. Waktu sampai di rumah, untuk menghilangkan stresnya, dia buka televisi. Waktu dia nonton televisi, Anda tahu apa yang terjadi? Pesawat Lion Air yang tadi itu jatuh di Solo. Saudaraku, waktu jatuh di Solo, menurut cerita itu, dia tersungkur di depan televisi. Lalu dia minta ampun setengah mati, saudara-saudara. Ya, bayangkan minta maaf ya. Bayangkan kalau saya yang Tuhan. Saya ini kalau kamu naik tadi kamu mampus. Iya kan? Tuhan itu tahu yang terbaik. Tuhan masih mau pakai dia. Tuhan masih mau pakai dia dalam pelayanan. Tuhan tahu pesawat akan jatuh. Jadi saudara-saudara, jangan cepat marah-marah sembarang. Ya. Jangan cepat-cepat ngomel dulu. Karena mungkin dalam hal-hal pahit itu ada proses Allah untuk mendatangkan kebaikan. Bukankah Roma 8 ayat 28 berkata, Allah kita itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya juga pernah dengar cerita, ada orang, bapak-bapak lah, ya, sudah komitmen dengan Tuhan, mau doa jam sekian, ya. Pas jam yang ditentukan yang dia sudah komitmen itu, ternyata ada sepak bola, Liga Champions. Maka yang terjadi apa? Dia tidak jadi berdoa, dia nonton Liga Champions. Apa yang terjadi saudara-saudara? Waktu nonton ternyata mati lampu.